Assalamualaikum Pak Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Otong. Alhamdulillah sehat Pak Otong. Iya. Ya warga Brebes dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Pak Haji Aris. Beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Brebes, ya Pak. Betul. Nah ini saat ini saya berada di Rumah Sehat Basnas, bukan rumah sakit ya Pak? Bukan rumah sakit, rumah sehat. Iya. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Basnas Brebes. Ya. Kaitannya untuk pelayanan kesehatan ya Pak ya? Ya. Pelayanan kesehatan. Nah ini Pak Haji Aris mungkin bisa cerita kepada saudara-saudara sekalian di rumah ini. Kira-kira apa sih Pak tujuannya dibuat rumah sehat semacam ini? Terima kasih Pak Otong. Ini terkait dengan Rumah Sehat Basnas RSB Kabupaten Brebes. Ini merupakan program Basnas Kabupaten Brebes, program kesehatan, Brebes Peduli dari Basnas Kabupaten Brebes. Ini murni pembangunan dari uang zakat dan infak yang dikumpulkan oleh masyarakat Kabupaten Brebes. Dan memang tanah disediakan oleh pemerintah daerah. Tanahnya dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada kita, alhamdulillah dengan seluas 4.780. Pemda menyerahkan tanah ini untuk Basnas Kabupaten Brebes. Nah, untuk program RSB tadi yang disebut oleh Pak Otong, bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit, ya, rumah ini sehat. Adalah rumah sehat. Diharapkan orang yang datang ke sini itu nanti bisa sehat, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Artinya apa? Bahwa kami memberikan ini dalam rangka program penyaluran, ya, penyaluran zakat infak sedekah kepada para yang berhak, kepada para mustahik. Jadi kami memberikan ini pengobatan, berupa pengobatan, ya, pengobatan bagi para mustahik secara gratis. Mustahik itu berarti orang yang orang yang fakir dan miskin. Orang yang fakir dan miskin itu ya, termasuk ibnu sabil fisabilillah, ya, termasuk 8 asnaf dalam zakat itu boleh, ya, periksa ke sini. Dan ini itu gratis, fasilitas gratis yang digunakan untuk para 8 asnaf ini, ya, utama fakir miskin ini. Kami akan memberikan fasilitas pengobatan secara gratis. Ya, untuk saat ini nanti pelayanan nanti bisa dilihat nanti di sana apa saja. Nah ini mewah atau megah, megah ini menelan anggaran berapa Pak ini Pak? Ini kemarin. Untuk anggaran dana yang kami sediakan sekitar 2,8 miliar. 2,8 miliar. 8,8 miliar. Itu semuanya ditanggung oleh Basnas. Ya, itu di luar harga tanah mungkin ya? Di luar harga tanah, itu bangunannya saja. saja. Artinya kami menyediakan anggaran 1 miliar dari Basnas Kabupaten dan 1,8 dari Basnas RI, Basnas Pusat. Oke. Nah ini bagi Anda yang mungkin masuk dalam kategori fakir miskin, mustahik, mohon maaf ya. Mungkin Anda ke dokter atau nggak punya BPJS atau apa, mungkin bisa ke sini ya Pak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, silakan datang ke sini ke RSP ini, nanti akan kami periksa. Cukup dengan membawa KTP dan KK. KTP dan KK saja ya Pak. KTP dan KK. Keterangan dari desa tidak apa-apa. Tidak usah. Yang bersangkutan orang ya, sebelumnya kalau memang nanti dia membuat SKTM, ya nanti akan ada tindak lanjut dari kami. Ya nanti kami akan mengasesmen apakah dia layak atau tidak layak. Kalau dia layak, nanti akan mendapatkan BPJS secara gratis. Oh, malah di sini dilayani BPJS nanti untuk masuk data ya, datanya BPJS. Nah, jadi ini kami juga membantu program pemerintah supaya sebagian masyarakat kita yang belum terdaftar di BPJS, maka nanti kami kerjasama dengan Pak Otong lewat Brebes Pemali ini. Ya, Pemali Brebes. Bagi saudara-saudara kita yang belum punya BPJS yang tidak terdaftar di dalam bantuan pemerintah. Ya, itu bisa ke sini aja. Bisa ke sini ya Pak. Ya. Ataupun kalau tapi tentunya nanti ada verifikasi ya Pak ya. Iya, nanti berhak ada apa enggak gitu. Nanti ada asesmen secara tersendiri, nanti insya Allah ya nggak usah takut, datang ke sini aja. Pasti bawa KTP, pasti ini gratis gitu. Iya. Pak mungkin bisa lihat-lihat Pak. Silakan. Mari kita lihat situasi di dalam RSP ini seperti apa.
Alhamdulillah. Iya. Nah ini Fasilitas. ya ini adalah ketika pelayanan di sini apa ya? Iya. Di sini Nanti ada, mulai ada dari petugas yang melayani pendaftaran. di pendaftaran. Nanti keluhannya apa, ya. Nanti ada proses. Jadi di sini nanti dilayani. Kira-kira keluhannya apa? Iya. Nah, salam dokter. Iya. Nggak apa-apa, nanti pakai saya aja Pak. Ya. Nanti setelah dapat pendaftaran di sini, menyerahkan KTP dan kakaknya ya Pak Dokter. Ya, untuk pendaftaran pertama. Jadi di sini. Saya Pak Dokter Sinten. Nama Pak saya Dokter Dr. Ponco. Dr. Ponco. Pak Dokter Ponco. Oke. Beliau yang standby di sini. Iya. Jadi, Kepala RSP. warga Brebes yang ingin melakukan pelayanan di sini, Anda nanti akan ditemui oleh Pak Dokter Ponco. Oke, Dr. Ponco. Ketika butuh pelayanan kesehatan. Nah ini awalnya mereka harus membawa ini Pak, persyaratan apa Pak? KTP Jadi, dan KK. untuk pendaftaran pertama yang cukup satu kali saja itu membawa kartu keluarga, kemudian boleh fotokopian ya, fotokopi KK, kemudian SKTM. Nah, kenapa KK? Karena kita sistemnya adalah kepesertaan. Jadi kalau sudah daftar satu kali, nanti sudah dapat kartu peserta, nanti bisa untuk berobat berulang-ulang ke sini. Jadi tidak perlu daftar berkali-kali. Nah, jadi seperti itu pesertaan sistemnya. Nah ini untuk pelayanan sendiri itu sudah 24 jam atau pada jam tertentu Pak? Untuk saat ini? Untuk saat ini pelayanan kami baru pelayanan shift pagi jam 8 sampai jam 2 siang. Ya, ini perhatian untuk warga yang mau ke sini, pelayanan di RSP ini saat ini memang baru shift pagi ya Pak? Iya. Jam 8 sampai jam 2 siang. Setelah itu nggak bisa melayani. Belum bisa. Belum bisa. Nanti suatu saat insya Allah. Bekerja dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Bekerja Senin sampai Sabtu. Oh, okay. Nah, terkecuali hari libur. Hari libur ya Pak? Iya. Nah ini gimana Pak? Untuk kadang kan ada Pak Dokter, ini kan kadang ada yang untuk pasien dengan istilahnya kan diagnosa tertentu ini kan harus misalkan tidak cukup hanya berobat jalan. Mungkin setelah ada pelayanan dari RSP ini yang bersangkutan harus dirujuk misalkan. Oh iya. Oh ini hasil pemeriksaannya harus ada pelayanan intensif lagi di rumah sakit. Tentu saja dari sini akan merekomendasikan ya Pak ya. Iya. Jadi untuk saat ini kami memang belum bekerja sama dengan BPJS. Belum ya? Belum, masih dalam tahap pengembangan. Jadi insya Allah sedang penjajakan dengan BPJS. Masih ada komunikasi dengan BPJS seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien yang butuh dirujuk, maka kami akan rekomendasikan kerjasama dengan puskesmas terdekat. Oh iya. Jadi tetap sistem rujukannya tetap mengacu pada BPJS. Iya. Jadi kita rekomendasikan ke puskesmas terdekat untuk dirujuk ke vaskes selanjutnya. Vaskes selanjutnya. Nah ini kalau untuk pasien yang harus rawat jalan, mungkin kan rawat jalan biasanya 3 atau 4 kali ya Pak, umumnya. Untuk pasien rawat jalan. Misalkan harus periksa lagi gitu kan ada. Jadi kami tidak membatasi jumlah kunjungan. Tidak membatasi. Jadi insya Allah selama memang diperlukan terapinya, kami akan terapi. Dan boleh ke sini berapa kali juga tidak dibatasi. Tapi nanti kami juga bekerja sama dengan Basnas dalam artian menelusuri jadi menelusuri penyebab penyakitnya. Apakah itu faktor-faktor penyakitnya itu apakah faktor ekonomi, sosial atau apa? Kalau memang nanti diperlukan intervensi dari Basnas, maka akan kami ajukan untuk intervensi dari Basnas. Pengajuan intervensi dari Basnas. Misalkan pasien-pasien yang hipertensi ataupun pasien yang gula, kemudian setelah kita tinjau di lingkungannya atau di rumahnya ada kurang layak atau apa, maka itu sudah ranahnya Basnas untuk intervensi seperti itu.
Jadi nanti di samping nanti kami memberikan pengobatan, juga nanti bagi para fakir miskin ini ya, mohon maaf yang saudara kita yang mustahik ini, juga kami mengistobati ke orang mari-mari. Oh ternyata kan ada faktor X atau faktor Harus ada ekonomi. penanganan lebih lanjut misalkan. Iya, penekanan ekonomi ataupun ekonomi lanjut. Itu monggo diajukan saja ke Basnas dan nanti Basnas akan mengintervensi. Akan memberikan bantuan kalau memang niki budregi orang mari-mari darah dingin orang mari ternyata orang nyambut gawe. Orang menyambut gawe. Nah, nanti kita akan berikan modal atau berikan pelatihan supaya mereka itu bisa bekerja, supaya bisa ada penghasilan. Sehingga sumber asli penyakit kayak apa katon. Ya. Makanya itu tadi dinamakan dengan rumah sehat ya, dikandung secara lahir dan batin. Iya. Ya, bukan hanya Dari yang sakit menjadi sehat ya Pak. Dari yang sakit menjadi sehat. jadi diharapkan nanti setelah datang RSP benar-benar jadi sehat lagi. Sudah jadi sehat. Amin. Harapannya seperti itu. Harapan gitu. Jadi jangan lagi kalau kesakitan gitu, kalau ke rumah sakit harus sakit lagi. Jadi fungsi Basnas itu ternyata bukan cuma apa ya, membantu sembako, membantu apa, tapi juga bisa menyehatkan masyarakat. Betul. Ya, jadi nanti kami di samping zakat itu disubsidikan secara apa non produktif ya atau konsumtif, kami juga akan zakat itu disalurkan Fokus supaya menjadi menjadi produktif. Pelayanan. Contoh, ini RSB ini adalah contoh zakat produktif. Zakat produktif. Ya, orang membayar zakat, uang saya diapain sih? Kemana sih larinya? Oh ternyata dijadikan bangunan. Bangunan itu membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan dalam bidang kesehatan. Sehingga amal dari para musaki tidak berhenti tok. Kalau memberikan sembako 1 hari, 2 hari, 3 hari, mandek. Tidak mengatasi masalah. Tapi insya Allah dengan adanya RSP dan nanti kami akan memberikan pelatihan dan memberikan permodalan, insya Allah. Jadi ekonomi umat itu nanti berkembang. Jadi harapan kami setelah mereka ikut dengan program-program yang ada di Basnas, yang dulunya mustahik orang yang menerima, itu akan menjadi seorang muzaki ataupun seorang munfik. Kalau muzaki berarti dia bisa berinfak. Kalau unfik berarti dia sudah bisa berinfak. Itu harapan kami seperti itu. Semoga nanti dengan RSP dan Basnas Kabupaten Brebes ini tahun ini semoga ada peningkatan yang lebih banyak lagi untuk fasilitasnya. Iya, nanti termasuk pengembangan, kita rencana juga pengembangan dari rawat inap dari rawat jalan akan menjadi rawat inap. Memang lahannya masih ada Pak? Masih 4.780. Luar biasa. Ya, Nah ini artinya Basnas ini sebenarnya dengan apa kemudian munculnya RSP ini kan butuh dukungan semua pihak, butuh dukungan semua pihak. Karena memang harus ada fasilitas penunjangnya Pak. Betul. Apa sebuah pelayanan kesehatan, sebuah lembaga pelayanan kesehatan itu butuh fasilitas-fasilitas. Mungkin tadi tempat untuk apa rawat inap masih harus dipikirkan. Betul. Di belakang. Betul. Terus apa yang sering dibutuhkan atau dikeluhkan masyarakat ini soal ambulans juga. Ambulans. Betul. Ini kan menurut saya untuk masyarakat tidak mampu ini kadang kebingungan ketika mereka harus apa dalam situasi darurat. Walaupun di desa sekarang sudah banyak mobil siaga. Tapi kadang ada proses yang sulit juga walaupun. Nah ini mungkin ke depan ini diharapkan ini Basnas bisa atau memberikan pelayanan kepada masyarakat ini ya Pak, masyarakat yang butuh, terutama memang ketika seseorang yang harus secepat mungkin dirujuk penanganan di rumah sakit mana, di rumah sakit mana, mereka lebih butuh itu kendaraan seperti itu. Karena kalau menghubungi rumah sakit tentu mahal. Betul. Itu nanti kita di RSP ini ada pelayanan dalam gedung, juga ada pelayanan di luar gedung. Yang untuk pelayanan di luar gedung kita mungkin insya Allah ini kita anggarkan di tahun 2023 ini. Yang di dalam gedung. Di luar gedung. Yang di luar. Apa Pak? Bocorannya apa? Yang bermasalah yang tadi Pak Otong kita akan menyediakan ambulan. Alhamdulillah. Nanti ambulan gratis bagi mustahik. Tapi memang syaratnya orang yang berhak. Orang yang berhak menerima dan itu memang
nanti ditunjukkan dengan SKTM-nya. SKTM ya Pak. Iya. Iya. Terutama untuk keanggotaan yang memang sudah menjadi anggota Anggota, ya udah nggak perlu otomatis. bolak-balik SKTM, nggak perlu. Jadi yang sudah di sini. terdaftar di sini. Nanti tadi seperti yang disampaikan sama oleh Pak Haji Haris, kalau kita ada layanan dalam gedung, ada layanan luar gedung. Memang seperti itu. Kemarin kita sudah mulai dengan layanan gedung. Gedungnya itu pengobatan, giat pengobatan gratis di Luar gedung di Sirampok. Sirampok. Tanah bergerak. Korban tanah bergerak. Korban Oh, tanah iya. bergerak. Kita juga sudah mengadakan pengobatan gratis di Berarti situ. tim dari sini ke sana ya. Iya, tim dari sini. Buka Posko, kita pengobatan, posko, posko pengobatan. posko pengobatan. Iya, itu memang salah satu ini sebagai upaya kami. Iya. Upaya kami dalam bidang pendistribusian ke masyarakat, ya biar masyarakat itu menimbulkan kepercayaan bagi kami. Ya bayarlah zakat kepada Basnas, Badan Amil Zakat Negara, amil yang dibentuk negara dan amil yang sah, ya yang berhak menerima ya pembayaran zakat ataupun infak dari masyarakat baik sivil, profesi maupun organisasi ataupun dari masyarakat. Ya, selama ini barangkali kami baru di tingkat ASN, di tingkat PNS, dan ke depan dengan adanya ini kita membuka peluang. Ya, perusahaan-perusahaan, saya CRS-nya mau ditaruh di RSP sajalah, biar ada kelanjutannya. Ya, atau kita akan membantu untuk penyiapan. Ya, maka sebetulnya masalah untuk zakat, ya. Saya pernah ditanya oleh anggota dewan untuk pembangunan rumah sakit gratis di Brebes dalam 1 hari itu bisa membangun rumah sakit dalam 1 hari. Caranya itu gimana bisa. itu Pak? Nah, itu. Caranya gimana? Ya, contoh dalam 1 hari. Contoh zakat fitrah. Penduduk kita itu jumlahnya 2 juta. 2 juta orang ini Kabupaten Brebes. Katakanlah yang bayar zakat kita 50% aja yang disetorkan ke Basnas. Berarti ada dana, setiap orang bayar zakat kita katakanlah 30.000. Ya, kalikan 1 juta, berarti 1 malam itu ada uang 30 miliar. 30 miliar. Dalam 1 tahun luar bikin biasa. rumah sakit gratis bisa. Bikin universitas yang gratis Bisa ya. bisa. Itu Tapi kan kalau semuanya diserap oleh Basnas. Nah itu tinggal kebadian wa uli amri minkum. Pengambil kebijaksanaan bupati, DPR. Oh iya. Kalau ingin mensejahterakan masyarakat ada Mas Utong memposting ada masyarakat seperti ini, mau dilarikan kemana? Iya. Coba kalau untuk uang itu diberikan ke zakat. Iya betul. Pak pemerintah daerah, DPR, ayo jihad dengan tanda tangannya panjenengan, dengan persetujuannya dengan. Nah, ini sebagai langkah ya mengatasi permasalahan umat. Ya, ini mari kita buka semua. Ini zakat kalau kita kelola, terus zakat kita benar-benar kita manfaatkan itu bisa sekali. Pak, sebenarnya dibolehkan nggak Pak ya kayak RSP ini Rumah Sakit Basnas ini mendapatkan semacam hibah dari pemerintah? Boleh. Boleh ya? Dibantu oleh dari perusahaan, dari pemerintah memberikan alat. Ya misalkan. Boleh, kami bisa menerima. Itu sebagai penerimaan kami, berarti bentuknya infak. Ataupun hibah dari pemerintah ataupun terkait untuk melengkapi fasilitas di sini Pak Haji Aris pernah ngobrol-ngobrol dengan pemerintah Kabupaten Brebes. sudah kita Responnya bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah, mungkin kita juga pemerintah sudah kami kemarin sudah membicarakan dengan pejabat bupati maupun dengan Pak Sekda. Oh iya. Ya, salah satu di antaranya kita akan sebagai penunjang untuk rumah sakit umum daerah Kabupaten Brebes. Oh iya. Ya, salah satunya adalah dengan fasilitas rumah sakit RSUD Kabupaten Brebes sudah ada fasilitas cuci darah, ada fasilitas untuk ruangan operasi yang sudah memenuhi standar secara internasional. Nah, itu mau tidak mau yang dulu mereka berobatnya ke Semarang akan berpindah ke daerah. Nah, itu tentunya butuh dukungan. Di antaranya adalah semacam rumah singgah.
Betul. Nah, ada rumah singgah ini, contoh yang dari Salem, dari Ya Banjar, karena letak luas geografis luas geografis Kabupaten Brebes yang luar biasa sangat. salah satu di antaranya mau tidak mau ini pemerintah harus menyediakan sarana Betul. penginapan. Ya. Ya, kalau diserahkan ke panitia ke kami ke Basnas, insya Allah ya kami kan ada asnafnya, dibangunkan penginapannya, dibacakan asramanya di sini di RSP ini, intervensi kesehatan nanti kita masuk. Jadi kalau ada pertolongan pertama nanti bisa kita tangani. Iya. Ya, terus pertolongan nanti kedua biaya hidup, makanya bagaimana Untuk vaksinnya. operasionalnya itu nanti dari si Basnas pasien. bisa. Ya, jadi Basnas tadi bisa mengcover bisa seperti itu. Kami sudah sampaikan ya, insya Allah barangkali nanti di perubahan akan diberikan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah. Ya, Itu untuk apa rencananya? itu jadi nanti di belakang nanti kita bulan depan bulan Maret kita uruk, nanti kita bikin untuk kayak bangsal. Oh bangsa. Yang kedepannya Berarti ruang perawatan penginapan betul. bisa Rawat inap. terintegrasi dengan rawat inap. Ke depan insya Allah Integralnya nanti dengan rawat ruang inap. Pak Dokter ini untuk pelayanan-pelayanan kayak semacam ibu hamil atau yang akan melahirkan atau apa bisa nggak di sini? Untuk pelayanan ibu hamil memang kita sudah kerjasama dengan Puskesmas Brebes untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan. Itu memang yang pertama untuk pada saat awal itu di Puskesmas Brebes. Tapi pelayanan selanjutnya bisa di sini, tapi persalinan kembali ke Puskesmas lagi. Persalinan ke sana. Jadi persalinan kami memang belum diizinkan untuk persalinan di sini. Karena belum ada tenaga. Karena tenaganya yang pertama fasilitasnya. Dan penanggung jawabnya kalau persalinan kan memang ada beda sendiri untuk penanggung jawab persalinan. Jadi untuk sementara masih seperti terbatas. Masih ini pemeriksaan ibu hamil atau ANC-nya yang biasanya ANC kedua atau ketiga bisa dilaksanakan di sini. Kalau yang pertama dilaksanakan di puskesmas biasanya. Oh. Pak mungkin bisa melihat sedikit ruangan. Oh iya, mari. Pak Haji. Oh, Pak, Dokter yang menerangkan. Pak ini ruangan apa Pak ini Pak? Ini ruangan IGD atau ruang tindakan juga di sini. Kalau misalkan ada tindakan atau apa. Baru ada 2 bed ya? Iya, baru ada 2 bed. Jadi memang untuk kelengkapannya ini kita bed tindakan sama bed non tindakan. Jadi kalau misalkan ada kesehatan atau apa yang memang diperlukan tindakan segera bisa langsung masuk ke sini. Oh iya, sudah ada pintunya. Jadi aksesnya langsung. Akses langsung. Nah, di depan itu ada tulisan IGD-nya, instalasi. Jadi untuk tindakan-tindakan kecelakaan yang ringan, untuk pertolongan pertamanya kami siap. Siap ya. Jadi ya bagi Anda semua yang ingin mendapatkan pelayanan di sini, tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam hal ini memang ya bisa dikatakan bahwa yang harus ke sini adalah warga tidak mampu. Syaratnya itu ya Pak, warga tidak mampu. Karena ini untuk melayani mereka, Tapi kalau yang mampu ya jangan. Yang mampu boleh ke sini, boleh. Nah, Tapi bayar. Yang mampu boleh ke sini, tapi ya ada biayanya. Tapi yang jelas kami kan bukan lembaga mencari keuntungan. Jadi insya Allah juga biayanya jauh lebih murah dibanding klinik lain. Karena memang tidak berorientasi pada profit. Karena memang kami hanya menyalurkan zakat. Jadi kalau misalkan ada yang pasien umum, paling harus dikenakan sebagai penggantian. Ini memperjelas lagi bahwa ternyata bukan hanya kalangan tertentu, ini melayani semuanya. Cuma memang ada konsekuensi untuk Anda-anda yang memang tergolong orang mampu. Orang mampu lah ini bisa dilayani juga. Cuma di sini tentu saja biayanya tidak sebesar di tempat yang lain. Karena tidak ada keuntungan sama sekali. Pengganti obat. Nah ini mungkin Pak Haji ditunjukkan ruang belakang Pak yang masih kosong itu. Yang ini ruangannya barang ini Pak Otong. Okay. Ini ruangan
Oh ini ada poli ya, poli, Ya, tapi poli umum ya Pak. Ini untuk poli umum. Kalau saya kebetulan di sini. Pak Dokter Poco standby-nya di sini ya. Iya. Tiap hari apa? Hari Tiap tertentu Pak. hari, Oh, dari Senin sampai Sabtu. siap siap. Di sini untuk pemeriksaan umum. Kecuali hari libur. Iya. Kalau misalkan ada tindakan baru kita ke IGD. Oke. Kalau ada tindakan baru ke Iya. IGD ya. Ke IGD untuk Iya, ya. pemeriksaan. Jadi ini untuk pemeriksaan biasa. Pemeriksaan biasa. Ini juga pelayanan jam berapa sampai jam Jam berapa? 8 sampai jam 2. Jam 8 sampai jam 2. Mudah-mudahan ke depan bisa Naik sampai lagi. Sore ya Pak? Sore. Sore. Ada shift 2. Ada shift 2 ya. Karena tenaganya masih terbatas pasti. Betul. Kita baru tahapan awal. Iya. Ini fasilitas Ini apa Pak? Pak Haji? Ini obat. farmasi. Oh iya, farmasi. tadi saya ingin menanyakan ini yang kesini dapat obat juga apa gimana? Iya, dapat obat gratis. Dapat obat gratis. Semuanya. Jadi mulai penanganan sampai obat semuanya kita gratiskan kalau misalkan memang dia sudah menjadi keanggotaan kita. Nah, tadi kalau misalkan pasien umum boleh ke sini, boleh dapat obat, dapat. Tapi kemungkinan kan biayanya ada biaya penggantian obat. Karena ini obat memang jatahnya mustahik. Jadi ini kan obat uang zakat atau uang Basnas itu dikhususkan untuk mustahik. Kalau misalkan bukan mustahik atau orang mampu, ya berarti sebenarnya tidak berhak mendapat obat. Tapi kita kasih obat, tapi penggantian seperti itu. Ada ini ada ruang bidan ya Pak? Iya. Berarti Nah, bidan sudah menerima KB. Petugasnya sudah ada. Kemudian petugasnya juga sudah ada. Dan istirahat. Ini pemeriksaan bidanan. Ini sedang. Insya Allah ini minggu depan akan kita pasang tirai. Jadi untuk apa? Kerahasiaannya juga terjaga. Dan kan, kalau misalkan ibu hamil masa Orang kepo. betul. iya. Insya Allah minggu depan ini tirai sudah terpasang. Nanti ke depan ada pelayanan USG. USG insya Allah. Insya Allah ada. Biasanya kan pada usia-usia hamil tertentu. Tentu. Kalau Pengen memeriksakan. USG-nya USG yang sederhana. Tapi ke depan kita akan USG yang layar. Yang layar lah. Ini ada fasilitas gigi. Cuma untuk alatnya ini baru hari ini dikirim dari Jakarta. Ini sudah ada dokter giginya atau baru perawat gigi? Perawat gigi. Perawat gigi. Ini alatnya memang belum ada. Nanti Ruangannya sudah ada. sudah ada. Semuanya sudah ada. Insya Allah minggu depan sudah terpasang alatnya. Alat-alat di sini apa ya? Iya. Pelayanan gigi ya. Iya, lengkap semuanya. Insya Allah minggu depan sudah bisa mulai pelayanan gigi. Wah, luar biasa. Ini rapi ini bangunannya juga. Alhamdulillah. Bukan abal-abal. Bangunannya Ini fasilitas musola, fasilitas ruang peralatan ya Pak. ruang peralatan. Ini dibukakan Pak Dokter. Dikunci. Oh, yang bisa. Bawahnya lebih Pak Dokter. Ini berarti di luar ini apa di luar pagar ini masih Masih Pak? tanahnya Mas sampai Masih ke tanahnya ini ya. iya, sampai ke bawangan. Oh, iya, masih luas ya. Masih luas, setengah bau Nah, lebih. ini Anda semua warga Brebes atau mungkin ada donatur yang ingin menitipkan Dana CSR-nya mau konsumsinya atau zakatnya atau zakat apa. timbangnya dalam rangka pengembangan Rumah sakit ini. rumah sakit. Ini lahannya masih, Masih luas. Panjenengan bisa berkoordinasi dengan Bapak Haji Aris selaku Iya. Ketua Basnas Kabupaten Brebes. Insya Allah nanti kalau zakat atau infaknya ditaruh di Basnas, dibangunkan RSP ini, pahala Bapak Ibu bisa berkelanjutan terus. Dan Amin. itu menjadi amal soleh nanti ya di Dan hadapan ini Allah SWT. bukan kayak semacam yayasan yang membuat satu rumah sakit kemudian ada Cari untung. kutipan biaya yang mencari untung. Nah ini memang ketika panjenengan semua berkontribusi melalui zakat atau apa ke sini, ini memang benar-benar akan di Fulur seluruh untuk masyarakat untuk yang masyarakat tidak yang mampu. tidak mampu. Untuk
untuk masyarakat yang berhak ya Pak ya. Iya. Untuk masyarakat yang berhak. Insya Allah kami juga dari Basnas karena sudah diaudit, baik audit secara keuangan oleh akuntan publik dan audit secara syariah. Oh. Kalau Basnas dan kami juga punya audit internal. Ya. Jadi ini kami diawasi betul. Ya, dana-dana zakat dari yang masuk ke Basnas. Alhamdulillah ini sudah ada peningkatan dari masyarakat Brebes yang dulu kemarin baru 3 miliar. Alhamdulillah di akhir tahun ini sudah 6 miliar. Itu sudah 100% kenaikan. Harapan kita sebetulnya potensi zakat yang ada di Kabupaten Brebes itu sampai 20 miliar. Berarti masih ringnya Satu masih tahunnya? jauh. Satu tahunnya. Oh, targetnya segitu Pak ya? Iya, targetnya kami dari pusat itu 20 miliar. 20 miliar. Dan, Tapi baru terrealisir baru 6 miliar. masih Berarti jauh. masih jauh 30. Pasti ada space 70% lagi. 70% lagi yang Ya, belum 70% kita kejar ini. terkondisikan. Ya, mungkin belum percaya dengan adanya nanti kita bangun RSP ini biar kepercayaan masyarakat itu naik. Ya. Oh ya, zakat disalurkan ke Basnas manfaatnya seperti ini. Bisa dibangunkan seperti ini. Ya. Ya, bisa dimanfaatkan secara langsung ya kepada masyarakat. Ya. Nah, ini dengan harapan kami juga bekerjasama dengan para jurnalis ini ya. Semoga kami sebarkan ini semua informasi pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Brebes ini ya. Sehingga kami bisa di samping kami menjalankan program juga ini amanat semata amanat daripada orang-orang yang menitipkan kepada kami, dan itu sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat bahwa uang yang kami kelola bahwa kami yang kumpulkan ini kami gunakan untuk kegiatan yang produktif untuk masyarakat. Ya, sekali lagi ini untuk warga Brebes sekalian bahwa lembaga pelayanan kesehatan RSP ini yang dibangun oleh Basnas Kabupaten Brebes ini bukan suatu lembaga yang mencari untung. Di sini murni pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah inilah lokasi yang masih luas sekali yang mungkin bisa kemudian dibangun fasilitas lain ya Pak ya. Seperti ruang rawat inap, rumah singgah dan lain-lain. Tapi tentu saja ini Basnas butuh dukungan semua pihak untuk bisa mewujudkan ini. Ya. Mungkin untuk kesempatan yang terakhir, apa harapan Pak Haji Aris selaku Ketua Basnas kami terhadap dukungan masyarakat ini? Kami harapkan dukungan masyarakat terhadap Basnas. Ayo bayar zakat, infak dan sedekah di Basnas Kabupaten Brebes, yaitu badan yang dibentuk oleh negara yang mengumpulkan zakat dari masyarakat Kabupaten Brebes, dan kami dari Basnas akan menyalurkan yang sesuai dengan asnaf yang di 8 asnaf, dan salah satu diantaranya kami akan melanjutkan melalui zakat-zakat yang produktif. Di samping nanti ada RSP, kami juga ada pelatihan ya dan pemberian modal bagi para mustahik ini. Oke. Ya, demikian tadi obrolan kami dengan Ketua Basnas Kabupaten Brebes Bapak Haji Aris dan Bapak Dr. Ponco yang berada di Rumah Sakit RSP ya, Rumah Sehat Brebes, Rumah Sehat Brebes. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat buat Anda semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.